Apakah Mahapati Gajah Mada pernah menginjakan kakinya di Pulau Sumba? Pada video kali ini kita akan membahas tentang ekspansi Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada di Pulau Sumba. Sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung channel Jackson Hamba Pulu dengan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan video di channel ini. Check it out. Mahapati Gajah Mada seperti kita ketahui dalam buku-buku sejarah di bangku persekolahan adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh di Kerajaan Majapahit. Beliau memulai karirnya pada tahun 1313 setelah menumpas pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Raja Srijaya Nagara dan diangkat menjadi Mahapati atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan kemudian menjadi Perdana Menteri menggantikan Empu Krewes. Beliau dikenal dengan sumpahnya yang cukup terkenal di seantero Nusantara, yaitu Sumpah Palapa pada tahun 1344 Masehi yang tercatat juga dalam Pararaton. Di mana dalam sumpahnya Mahapati Gajah Mada berjanji tidak akan makan palapa atau mencicipi kenikmatan duniawi sebelum menyatukan Nusantara. Lalu apakah Mahapati Gajah Mada dapat mewujudkan mimpinya untuk menyatukan Nusantara termasuk Pulau Sumba? Berdasarkan Kakawin Negara Kartagama karya Empu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365 Masehi disebutkan salah satu pulau yang ditaklukkan oleh Mahapati Gajah Mada bersama pasukan Majapahit yaitu Pulau Sumba termasuk Bima Pulau Timor dan Ambon pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1357. Berdasarkan sumber lisan dan tertulis yang saya peroleh di Wulawai-Celu dan buku sejarah Sumba dalam jangkauan zaman dan buku masyarakat Sumba dan adat istiadatnya terbitan tahun 1976 karya Umbu Hina Kapita dan buku sejarah musyawarah dan adat istiadat Sumba Timur terbitan tahun 2008 karya Umbu Purawoha. Di Paria Bakalu Wulawai-Celu ada kisah tentang pendaratan Harata Walungau atau 1800 dan Tail Enjuru Walungu Laja Awa atau 3 kelompok dari Pulau Jawa. Orang Jawa ini mendarat di Wulawai-Celu dan mendiami Ngunju Powa, Mbajiku Tambaru, Tanah Tabaku Mata Nari Ngunju Tanah Tandula, Lapalangi Lamba Pangadu Haha. Tanah atau tempat tersebut mulanya adalah milik dari Hudu Waijilu, Ngeuru Karunggu Watu dan Pandena Anandewa, Pamakatu Paraki. Namun karena banyaknya warga yang terkena kudis saat ketibaan orang-orang dari Pulau Jawa tersebut akhirnya mereka meninggalkan tanah itu. Orang Majapahit inilah yang merintis Kabihu Ana Umba Hongga dan Hilimata. Karena Marapu atau leluhur dari Hilimata adalah Ikelai Mada, Paria Majawa, yang saya tafsirkan sebagai Gajah Mada dari Majapahit. Pengaruh yang ditinggalkan oleh Majapahit di Pulau Sumba adalah penyebutan Bitangu Kandunu untuk Raja-Raja Sumba. Seperti kita ketahui Bintang Kandunu atau Bintang Segi 8 Surya Majapahit adalah lambang dari Kerajaan Majapahit. Juga ada beberapa batu yang ditemui memiliki bekas seperti telapak kaki dan ibu jari atau watu tura watu enjanji. Adanya peninggalan keris atau kiruh dan tombak atau tomba boka dan koja. Walaupun belum ada kejelasan dan kepastian akan hal tersebut sebagai peninggalan Majapahit, Gajah Mada memenuhi ambisinya menyatukan Nusantara selama 21 tahun yakni dari tahun 1336 hingga tahun 1357 kemudian ia wafat pada tahun 1364 dan tetap dikenang sebagai tokoh pemersatu Nusantara. Jika kita menemukan cerita serupa atau bukti jejak Mahapati Gajah Mada di Pulau Sumba, mohon tuliskan tanggapan di kolom komentar. Terima kasih. Salam Matawai Amauhu pada Enjara Hamu. Pada Eweta Manda Lu. Tanah Wai Kanena Loku Wai Kalala. Loda Wi Maringi pada Wi Malala.